makin hari keluhuran tanah Jawa ini, para leluhur yang kondang kaloko, punya aji rawa rontek. Pokoknya leluhur kita itu yang kondang kaloko, kajono priyo, sampai ke Mancapraja, sampai dengan Belanda saja itu taruhlah miris dengan keampuhan Pangeran Diponegoro, dengan keampuhan Jenderal Sudirman, dengan keampuhan Bung Karno. Dunia saja bergetar mengakui kelebihannya Bung Karno. Tapi ulo salamulyo atur bagya wismuka nusantara. Wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salamulnya. Keunikan bahasa ya mengenai tata rasa ngelungiting boso leluhur kita tempo dulu itu, kalau kita hayati sungguh luar biasa. Di antaranya ada goletono susu angin, tambine pucang, tepake kuntul melayang. Nah, ini kan sudah merupakan hal yang nilai filsafatnya menurut saya sungguh sangat luar biasa. Dan tidak semua orang bisa mencerna itu. Namun tentunya ada yang dimaksud oleh leluhur kita itu mengenai hal yang terurekan itu atau terakit itu. Kata-kata goletono susu angin, tepake kuntul melayang, tambine pucang, galieng kangkung, dan seterusnya. Nah, saya akan menguraikan sedikit bahasa sekarang yang nyaris terlupakan oleh generasi Jawa ini, karena sudah ada uran-uran ya, ing tembe bakal Jowo ilang Jawane. Lah sekarang kondisi menurut saya telah terwujud, wong Jowo ilang Jawane, garilan Jawale. Artinya generasi sekarang ketika kita berkata keluhuran, tata krama dan sebagainya, wingite leluhur kita, tingginya peradaban leluhur kita nyaris tertampik, walaupun masih ada satu dua yang tetap memperhatikan, namun itu tetap adalah merupakan sebuah panggilan. Zaman era-era yang demikian yang terseret kepada zaman modern ini tentunya sudah banyak yang mengabaikan, karena sebelum timbul zaman seperti ini kan ada istilah podo landa-landaan, ngemben akeh wong urip podo landa-landaan. Dan kemungkinan pula sekarang raga Jawa bisa jadi Sukmalanda gitu loh. Lah ini kan sebuah kasunyatan bahwasanya generasi sekarang kebukti banyak yang semestinya orang Jawa itu rambutnya hitam, sekarang banyak disumir merah, dan lalu gayanya seperti orang Barat atau orang Landa gitu. Lah sebuah hal yang tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita benci atau memuja atau mencela, juga tidak perlu, karena itu juga apapun alasannya itu adalah anak bangsa yang patut kita tetap memberikan nasihat-nasihat, tidak lalu kita serta-merta membenci kepada generasi sekarang. Yes, karena sebagai patokan kita sebagai orang tua tetap mestinya selalu memberikan tutur, uwur, dan sembur kepada generasi yang berikutnya. Saya akan meranah menurut saya yang sangat wigati dalam hidup yang nyaris terlupakan nasihat leluhur kita adalah bisa mati sajroning urip, urip sajroning mati. Lah ini kemarin kan terjadi hal yang seolah-olah itu makin hari keluhuran tanah Jawa ini, para leluhur yang kondang kaloko, punya aji rawa rontek. Pokoknya leluhur kita itu yang kondang kaloko, kajono priyo, sampai ke Mancapraja, sampai dengan Belanda saja itu taruhlah miris dengan keampuhan
Pangeran Diponegoro, dengan keampuhan Jenderal Sudirman, dengan keampuhan Bung Karno, dunia saja bergetar mengakui kelebihannya Bung Karno. Dunia ini miris, dunia ini takut dengan Bung Karno, dunia ini mengagumi dengan kedikdayaannya Pangeran Diponegoro. Ini yang kemarin saja, nggak usah yang jauh-jauh ke sana, seperti Brawijaya, seperti Angling Darmo. Lah, sekarang kelihatannya hal yang demikian belum lama ini kan terjadi oleh Marcel dan Gus Samsudin, apa itu ya, seolah-olah kegaiban tanah Jawa ini vakum of vakum. Lah, saya akan merana bahwasanya ada kata-kata yang semestinya kita semua itu menghayati dan mau melakoni. Sekali lagi, ada kata-kata ya yang semestinya kita mau menghayati dan melakoni. Ora ketang sepadang sepenginang, manusia manakala mau mendekat kepada yang gaib ini mestinya ngelakoni mati sakjroning urip. Lah, menurut saya mati sakjroning urip, menurut pendapat saya itu ya laku topo. Sekali lagi, mati sakjroning urip menurut saya adalah laku topo, bukan topo broto, topo. Kata guru saya, yang namanya orang topo ini adalah orang yang melakoni satu ngebleng, kedua kalinya pati geni. Sekali lagi, kategori tapa menurut saya adalah ngebleng dan pati geni. Ngebleng itu tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tapi masih boleh tidur. Ini namanya ngebleng. Ngebleng 7 hari 7 malam, ngebleng 3 hari 3 malam, ngebleng sehari semalam umpamanya. Tidak makan, tidak minum, tidak bepergian, namun masih boleh tidur. Ini namanya ngebleng. Lah, lalu yang kedua topo kategorinya adalah pati geni. Pati geni itu sudah nggak makan, nggak minum, ya, lalu nggak boleh pergi kemana-mana dan tidak boleh tidur. Sebagian para kaum terdahulu, kata guru saya, boleh tidur namun dengan duduk. Lah, sekali lagi, yang namanya pati geni itu ya tidak makan, tidak minum, tidak boleh bepergian, dan dalam ruangan yang gelap ya tidak boleh kena sorotnya matahari, ibaratnya yang jelas tidak boleh kena sorotnya matahari itu berjalan-jalan. Lah, itu tidak makan, tidak minum, dan pula tidak tidur. Ada sebagian guru saya yang mengatakan ya boleh tidur tapi sambil duduk. Namun pengalaman saya, manakala orang sudah lapar dan dahaga, niscaya akan sangat sulit untuk tidur. Lah, ini saya merana yang namanya mati sajroning urip itu ya diantaranya topo. Topo itu terbagi menjadi dua, mau ngebleng apa mau pati geni. Lah, bukan berarti saya melalui ini menyerukan manusia untuk tapa brata, itu enggak. Namun saya akan menguraikan bahwasanya mati sajroning urip ora ketang selawase urip mung sepisan, tetep kudu podo bisa nglakoni. Lah, disinilah saya akan mengatakan kaitannya dengan taruhlah harkat dan martabat leluhur kita ya, seolah-olah hal yang gaib itu hanya suaranya saja. Cobalah manakala kita mau memahami hal yang gaib, jalan satu-satunya itu ya mesti berani mati sajroning urip. Mati sajroning urip yang saya maksud adalah topo. Topo ini bukan topo broto. Kalau topo broto itu sambil berjalan, artinya sepanjang hidup manusia mesti melakoni topo broto. Namun kalau topo, hanya topo itu ya kalau kata Pak Kiai saya adalah halwat ya. Artinya hanya ada dua jenis. Hanya ada dua jenis, yaitu ngebleng apa pati geni. Kalau ngebleng seperti saya uraikan, nggak makan, nggak minum, ya, namun masih boleh tidur, namun nggak boleh bepergian, ya di dalam kamar gitu. Lah, kalau pati geni, nggak makan, nggak minum, juga tidak boleh tidur. Lah, ini kata guru saya mesti tidak terlalu menyimpang jauh dalam menguraikan bahwasanya ada dua unsur manusia manakala mau mati sajroning urip ya, yaitu nglakoni topo broto, ya bukan topo broto,
yaitu ngelakoni topo. Ya topo itu ada dua, mau ngebleng apa mau pati geni. Lah ini dua pilihan. Lah kalau ada yang mentafsirkan bahwasanya mati sajroning urip itu ya namanya itu ya pokoknya mengurangi itu. Ini bukan mati sajroning urip menurut saya, namun laku topo broto mengendalikan hawa nafsu. Ada istilah topong rame dan sebagainya. Ini adalah taruhlah bukan saya mencela yang mengatakan demikian, namun itu namanya lelaku. Tapi kalau mati sajroning urip, yaitu ada dua pilihan antara ngebleng dan pati geni. Lah kembali lagi, karena saya merasakan kemarin dengan peristiwa Marcel dan Gus Samsudin dan semuanya lah yang telah diacak-acak menurut saya oleh seseorang Marcel kesana kemari seolah-olah dukun ini akan ditundukkan ya. Kalau sekarang saya pernah mengatakan tidak ada dukun nih saya, karena apa, dukun itu gede lantapane. Lah sekarang nggak ada orang yang laku tapa berata, menurut saya nggak ada. Namun saya di sini akan mengatakan bahwasanya apabila kita akan mengenali makhluk halus ya, mestinya kita laku mati sajroning urip, yaitu dengan cara ngebleng atau pati geni. Niscaya di situ kita semua akan bisa mengetahui makhluk halus. Niscaya dengan demikian kita akan bisa mengetahui makhluk halus atau jin atau setan atau pri atau prayangan. Lah saya mengatakan mati sajroning urip, urip sajroning pati itu adalah jalan satu-satunya untuk bisa mengenali makhluk halus. Saya rasa demikian. Terima kasih.